Film yang akan Anda saksikan menjelaskan secara bertahap bagaimana manusia diciptakan. Film ini mengisahkan diri Anda. Mari berkelana sejenak dan kembali ke masa lalu. Kita selami sebuah kisah luar biasa dan penuh keajaiban. Marilah kita lihat seperti apa wujud manusia awalnya. Sel tunggal dalam rahim ibu. Wujud lemah yang memerlukan perlindungan, lebih kecil dari sebutir garam. Anda pun awalnya terdiri dari satu sel ini, sebagaimana setiap orang di dunia. Lalu sel ini membelah dan menjadi dua sel. Keduanya membelah lagi dan menjadi 4. Kemudian 8, 16, dan seterusnya. Sel-sel ini terus membelah hingga terbentuk segumpal daging. Lalu gumpalan ini menjadi bentuk tertentu. Ia membentuk lengan, kaki, mata. Ia tumbuh 100 miliar kali lebih besar dari sel awal dan 6 miliar kali lebih berat. Dalam film ini, Allah memperlihatkan keajaiban penciptaan manusia yang awalnya hanya setetes air. Dia menjelaskannya kepada kita sebagaimana ayat Al-Quran berikut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Kesibukan sehari-hari seringkali menyebabkan orang sulit merasakan keajaiban besar di depan matanya. Keajaiban ini adalah keajaiban penciptaan manusia. Keajaiban penciptaan pertama diawali dengan pematangan sel telur pada indung telur dalam tubuh wanita. Terpampang perjalanan panjang di hadapan telur yang sedang matang. Pertama, ia akan memasuki bagian bernama saluran telur, lalu menempuh keseluruhan panjangnya hingga mencapai rahim ibu. Sesaat sebelum telur matang lepas dari indung telur,
saluran telur telah siap menangkapnya. Dengan gerakan halus, ia mencoba menemukan sel telur di bagian paling atas indung telur. Setelah mendapatkannya, saluran telur menarik sel telur ke arahnya. Akhirnya, perjalanan telur pun telah dimulai. Telur diharuskan menempuh keseluruhan panjang saluran telur. Padahal ia tidak memiliki alat tubuh, seperti sirip atau kaki, untuk melakukan tugas ini. Syukurlah, perangkat khusus telah diciptakan untuk membantu perjalanan telur. Miliaran sel pada permukaan bagian dalam saluran telur telah ditugasi mengantar telur ke rahim. Sel-sel ini selalu melambaikan rambut-rambut tipis permukaannya yang disebut silia ke arah rahim. Demikianlah mereka menggiring sel telur ke arah yang tepat, persis seperti memindahkan barang berharga dari satu tangan ke tangan berikutnya. Pengamatan seksama menunjukkan rambut-rambut tipis yang ditempatkan dan didesain dengan sangat tepat ini adalah hasil rancangan yang sangat cerdas. Mereka bersama-sama melakukan tugas pengangkutan dan semuanya menuju ke arah yang sama. Satu saja dari sel-sel ini tidak melaksanakan tugasnya, atau jika mereka melakukannya dengan arah berlainan, maka telur tidak akan mencapai tujuan dan kelahiran bayi tidak akan terjadi. Namun, ciptaan Allah sungguh sempurna. Setiap sel melaksanakan tugasnya tanpa kesalahan. Dengan cara ini, sel telur bergerak menuju tempat yang tengah dipersiapkan khusus untuknya, yakni rahim ibu. Namun, sel telur yang diangkut dengan sangat hati-hati ini hanya hidup selama 24 jam. Jika tidak dibuahi dalam waktu ini, ia akan mati. Ia memerlukan sesuatu untuk dibuahi, yaitu sperma yang akan datang dari tubuh ayah. Sperma adalah sel yang bertugas mengantarkan muatan data genetis pria ke sel telur dalam tubuh wanita. Bila diamati lebih dekat, sperma terlihat persis seperti mesin yang khusus dirancang untuk mengangkut muatan ini. Bagian depan sperma tertutup oleh pelindung. Terdapat lapisan pelindung lain di bawah lapisan pertama, dan di bawah lapisan kedua ini terdapat muatan yang dibawa sperma. Muatan ini berisi 23 kromosom yang berasal dari tubuh ayah. Segala informasi tentang tubuh manusia, bahkan hingga bagian terkecilnya, tersimpan dalam kromosom. Agar bayi terbentuk, 23 kromosom dalam sperma harus bersatu dengan 23 kromosom dalam telur ibu. Dengan cara ini, bahan dasar pertama manusia berupa 46 kromosom akan terbentuk. Sistem pelindung pada kepala sperma akan melindungi muatan berharga ini dari segala bahaya selama perjalanan. Tapi, desain sperma tidak terbatas sampai di sini. Terdapat mesin bertenaga sangat kuat di bagian tengah sperma. Bagian belakang mesin terhubungkan dengan ekor sperma. Daya yang dihasilkan mesin memutar ekor bagaikan baling-baling dan memungkinkan sperma meluncur dengan cepat.
Mesin di bagian tengah sperma tentunya memerlukan bahan bakar agar dapat bekerja. Keperluan ini telah diperhitungkan dan bahan bakar terbaik mesin, yakni gula fruktosa, telah tersedia dalam cairan yang melingkupi sperma. Demikianlah bahan bakar untuk mesin telah tersedia di sepanjang perjalanan yang akan ia tempuh. Desain sempurna ini memungkinkan sperma bergerak cepat dan langsung mengarah ke sel telur. Jika panjang sperma dan jarak yang ditempuhnya dicermati, sperma tampak seperti mesin berkecepatan tinggi. Pembuatan mesin-mesin ajaib ini dilakukan dengan sangat ahli. Dalam setiap buah zakar, yakni pusat pembuatan sperma, terdapat pipa-pipa halus dengan panjang keseluruhan mencapai 500 meter. Pembuatan sperma dalam pipa-pipa mungil ini layaknya sistem perakitan menggunakan ban berjalan pada pabrik modern. Bagian pelindung kepala, mesin, dan ekor dipasang satu persatu secara berurutan. Perakitan ini menghasilkan keajaiban teknik yang luar biasa. Sampai di sini, marilah kita berpikir sejenak. Bagaimana sel yang tidak mampu berpikir mengetahui cara merakit sperma dalam bentuk yang tepat? Padahal mereka tidak mengetahui seluk-beluk tubuh wanita. Bagaimana mereka belajar membuat pelindung, mesin dan ekor yang akan diperlukan sperma dalam tubuh ibu? Dengan kecerdasan apa mereka merakit bagian-bagiannya dalam urutan yang benar? Bagaimana mereka tahu bahwa sperma akan memerlukan fruktosa? Bagaimana mereka belajar membuat mesin yang memerlukan bahan bakar fruktosa? Hanya ada satu jawaban atas semua pertanyaan tersebut. Sperma dan cairan mani yang melingkupinya telah diciptakan Allah secara khusus demi kelestarian umat manusia. Profesor Sefat Babuna, mantan dekan Fakultas Kedokteran, Ginekologi dan Kebidanan Universitas Istanbul, menjelaskan desain istimewa sperma sebagai berikut. Sel sperma dibuat dalam tubuh ayah, padahal ia berfungsi dalam tubuh ibu. Dan sejak dunia bermula, yakni dalam sejarah manusia, tidak ada sperma yang pernah kembali ke tubuh ayah setelah melakukan tugasnya dalam tubuh ibu. Dan kemudian berkata pada sel-sel pembuatnya tentang yang ia kerjakan, kesulitan yang ia hadapi, atau tugas yang ia lakukan. Jika demikian, bagaimana sel sperma dapat memiliki struktur yang sangat berbeda dengan semua ribuan jenis sel lain dalam tubuh? Bagaimana sel sperma tahu ia akan mengangkut muatan genetis yang ia ambil dari tubuh ayah ke tubuh lain yang kemudian akan menjadikannya hidup? Sehingga kepala, yakni bagian depannya, harus memiliki pelindung. Bagaimana sel sperma tahu bahwa ia akan menembus membran sel, sehingga ia juga membawa sejumlah senjata kimia yang terpasang di balik pelindung? Jadi, Anda paham, mustahil semua struktur sel, tugas yang ia lakukan, berbagai peristiwa yang ia alami adalah kebetulan. Ia kerjakan secara kebetulan, atau bahkan ia secara sadar mengerjakan semuanya berulang-ulang. Inilah bukti paling jelas bagaimana Allah, Sang Pencipta, telah memberinya tugas ini dan bagaimana ia melakukannya dengan cara paling sempurna. Perancangan mengagumkan pada desain sperma adalah keajaiban penciptaan tersendiri. Dalam Al-Quran, Allah secara khusus mengarahkan kita pada penciptaan air mani yang mengandung sperma. Kami telah menciptakan kamu
Maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakan atau kamikah yang menciptakannya? Sekitar 250 juta sperma pada satu waktu dipancarkan ke rahim ibu. Angka yang sengaja dibuat tinggi sebab segera setelah memasuki tubuh ibu, sperma menghadapi bahaya mematikan. Terdapat campuran pekat asam dalam alat reproduksi ibu yang mencegah pertumbuhan bakteri. Campuran asam ini juga mematikan bagi sperma. Dalam beberapa menit saja, dinding rahim diliputi jutaan sperma yang mati. Beberapa jam kemudian, sebagian besar dari 250 juta sperma akan mati. Zat asam yang sangat penting bagi kesehatan ibu ini sangatlah ampuh, sehingga mudah membunuh semua sperma yang memasuki rahim. Jika ini terjadi, pembuahan tidak dapat berlangsung dan ras manusia akan punah. Tapi Allah, pencipta sperma, juga menciptakan pencegahan melawan bahaya yang akan ditemui sperma dalam rahim ibu. Ketika sperma sedang diproduksi dalam tubuh ayah, senyawa basa ditambahkan pada cairan yang berisi sperma. Senyawa ini mengurangi pengaruh zat asam dalam rahim ibu. Karenanya, sejumlah sperma lolos memasuki rahim ibu dan berhasil mencapai pintu masuk ke saluran telur. Perhatikan, semua sperma pergi bersama ke arah yang sama. Tapi, bagaimana mereka menemukan arah yang benar ini? Bagaimana mereka mengetahui letak sel telur yang tidak lebih besar dari setitik debu? Sperma mampu mengarah ke telur akibat berperannya perangkat lain yang tercipta sempurna. Telur melepaskan sinyal kimia untuk menarik sperma yang berada sekitar 15 cm di depan ke arahnya. Setelah menangkap sinyal, sperma langsung mengarah ke telur. Singkatnya, sel telur yang tidak tahu menau tentang sperma dan belum pernah mengenalnya, memanggil sperma untuk menghampirinya. Dua sel yang saling tidak kenal mampu untuk berkomunikasi. Ini membuktikan lagi bahwa telur dan sperma diciptakan dalam bentuk paling sesuai satu sama lain. Akhirnya, sekitar 100 sperma berhasil mencapai telur. Namun perlombaan belumlah usai, sebab hanya satu sperma yang diizinkan memasuki telur. Jadi, satu perlombaan lain kini dimulai. Terdapat rintangan terbesar yang menghadang sperma. Ini adalah lapisan pelindung keras dan sukar ditembus yang melingkupi telur, yang membunuh berbagai mikroba merugikan yang berusaha mendekatinya. Untuk menerobosnya, perangkat khusus telah diciptakan pada sperma. Di bawah lapisan pelindung kepala sperma, terdapat senjata rahasia yang hingga kini masih tersembunyi, yakni berupa kantung-kantung enzim pelarut. Kantung-kantung kecil ini melubangi penghalang pertama,
yakni lapisan pelindung yang mengelilingi telur dengan melarutkannya, dan sperma pun menembus lapisan ini. Saat menerobos lapisan ini, pelindung pada ujung kepala sperma akhirnya rusak dan hancur. Hancurnya pelindung ini termasuk bagian perencanaan yang berfungsi sempurna. Sebab melalui peristiwa ini, kantung enzim kedua dalam sperma kini tersingkap. Ini memungkinkan sperma melewati penghalangnya yang terakhir, yakni kulit telur. Anda sedang melihat gambar yang diambil menggunakan mikroskop elektron. Sperma memiliki pelindung berwarna merah. Pelindung ini melebur, dan sperma memasuki telur melalui kulitnya. Gambaran sempurna tentang pertemuan sperma dan telur tidak berakhir di sini. Segera setelah sperma mencapai kulit telur, keajaiban lain terjadi. Sperma tiba-tiba melepas ekor yang selama ini telah membawanya. Ini penting, sebab jika tidak, maka ekor yang senantiasa bergerak akan memasuki sel telur dan merusaknya. Pelepasan ekor oleh sperma menyerupai cara roket dan pesawat ruang angkasa melepas tangki bahan bakar dan mesin yang tak diperlukan lagi saat meninggalkan atmosfer. Tapi, bagaimana sperma mungil dapat melakukan sesuatu perhitungan rumit ini? Agar mampu melakukan perhitungan ini, sperma harus mengetahui batas akhir perjalanannya, dan karenanya tidak lagi memerlukan ekor. Namun, sperma adalah mesin hidup tanpa akal yang tak mampu merasakan sekelilingnya. Allah, dialah pencipta sperma, beserta perangkat yang memungkinkan ekor lepas pada saat yang tepat. Sperma melepaskan ekor, menembus telur, dan meletakkan muatan kromosom melalui lubang yang dibukanya. Proses pengangkutan pada data genetis dengan cara ini telah berakhir. Dengan berfungsinya ratusan perangkat berbeda dan mandiri secara harmonis, data genetis tentang tubuh ayah berhasil mencapai sel telur. Demikianlah, penyatuan sperma dan telur pun hanya terjadi berkat adanya perencanaan dan desain sempurna, dan bukan kebetulan semata. Meski tidak disadari, kecerdasan dan perancangan yang tampak di setiap bagian peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Anda tengah menyaksikan sel telur yang belum dibuahi sperma. Data genetis sperma dan telur terletak bersebelahan. Namun, salah satu keajaiban terbesar di dunia akan terjadi. Dua kumpulan informasi genetis akan saling bergabung membentuk wujud manusia baru, dan penggabungan ini telah terjadi. Sel pertama ini dinamakan zigot. Mungkin sulit dipercaya, sel ini berisi semua informasi tentang manusia yang belum lahir. Mata, corak dan warna rambut, bentuk wajah, serta semua ciri tubuh lain dari bayi yang belum lahir disimpan di sini.
Dan bukan hanya penampakan luar, rangka, organ dalam, kulit, pembuluh darah, bahkan bentuk dan jumlah sel darah yang melalui pembuluh ini, serta seluruh bagian terkecil tubuhnya juga ditentukan di sini. Segalanya ditentukan dan tersimpan dalam sel ini, dari ciri-ciri pada usia 7 hingga 70 tahun. Segera setelah pembuahan, sel akan melakukan hal lain yang sangat mengagumkan. Ia membelah diri, membentuk 2 sel baru. Lalu sel-sel ini membelah lagi dan menjadi 4 sel. Pembentukan seorang manusia baru telah dimulai. Tapi mengapa sel memutuskan untuk membelah? Mengapa ia bertugas membentuk manusia baru? Siapakah yang memberi sel pengetahuan untuk membentuk manusia baru? Pertanyaan ini membawa kita kepada Allah, pemilik ilmu dan kekuasaan tanpa batas, yang mencipta kita, dunia dan manusia yang menghuninya, sel-sel dalam tubuh manusia, bahkan keseluruhan alam ini. Kini sedang Anda saksikan perjalanan sel yang sedang membelah dan memperbanyak diri dalam saluran telur. Kumpulan sel ini dikenal dengan nama zigot. Saat sel-sel dalam zigot membelah dan memperbanyak diri, hal yang aneh terjadi. Sejumlah sel mulai tumbuh berbeda dari yang lain. Sel-sel tua berkumpul di bagian tengah dan dikelilingi oleh sel-sel yang tumbuh menjadi sel jenis lain. Tak lama kemudian, kumpulan sel di bagian tengah membentuk embrio, yakni sel-sel pertama bayi yang akan lahir, dan kumpulan sel yang mengelilinginya membentuk plasenta yang akan memberi makan embrio. Sel-sel yang tumbuh berbeda satu sama lain dan ketetapannya untuk membentuk embrio atau plasenta diakui dunia ilmu pengetahuan sebagai keajaiban besar. Ada perintah rahasia yang mendorong sel melakukan ini. Sekitar 4 hari setelah pembuahan, zigot sampai di tempat yang khusus disiapkan untuknya, yakni rahim ibu. Agar tidak dikeluarkan dari tubuh ibu, zigot harus menempel pada rahim. Tapi, zigot hanyalah gumpalan sel-sel yang mirip. Ia tidak memiliki pengait atau tangkai khusus untuk melekat dimanapun. Lalu, bagaimana ia menempel pada dinding rahim? Ini juga telah diperhitungkan sebelumnya. Ketika zigot mencapai dinding rahim ibu, sebuah perangkat khusus pun bekerja. Anda sedang melihat zigot yang baru saja mencapai rahim ibu, sebagaimana terlihat di mikroskop elektron. Sel-sel bagian paling luar zigot mengeluarkan enzim khusus yang melarutkan dinding rahim. Dengan cara ini, zigot menempel kuat pada rahim dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Keberadaan sel-sel di permukaan zigot pada tempat dengan fungsi yang tepat ini lagi-lagi menunjukkan kesempurnaan penciptaan. Berkat penciptaan tanpa cacat ini, zigot dapat tertanam dalam dinding rahim. Makhluk baru yang menempel pada rahim dan mulai tumbuh ini kini dikenal sebagai embrio. Kenyataan yang diungkap ilmu pengetahuan modern ini menampakkan satu keajaiban penting Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memakai istilah alaq
untuk merujuk pada tahapan pertama dalam rahim ibu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Alaq dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini bahkan digunakan untuk menggambarkan parasit tertentu yang menempel pada kulit dan menghisap darah. Dengan kata lain, dalam Al-Quran yang diturunkan saat pengetahuan manusia tentang biologi masih terbatas, kata yang dengan tepat melukiskan zigot dalam rahim ibu telah digunakan. Makhluk bersel satu dengan jumlah tak terhitung mendiami bumi kita, planet yang dipenuhi kehidupan. Semua makhluk bersel satu berkembang biak dengan membelah diri dan membentuk salinan yang sama persis. Embrio yang berkembang dalam rahim ibu juga memulai hidupnya sebagai makhluk bersel satu, dan sel ini memperbanyak diri dengan membuat salinan dirinya sendiri. Di sini, tanpa perencanaan khusus, sel-sel bayi yang belum lahir akan sama semua, dan akhirnya yang muncul bukanlah manusia, tapi gumpalan daging tak berbentuk. Namun, ini tidaklah terjadi, sebab sel-sel ini bukan tanpa pengawasan. Beberapa minggu setelah sperma dan sel telur bergabung, sel-sel mulai tumbuh berbeda satu sama lain dan mengikuti perintah rahasia yang diberikan kepada mereka. Kini kita tengah menyaksikan perubahan yang oleh para ilmuwan dianggap sebagai keajaiban. Sel-sel yang tidak berakal ini mulai membentuk organ dalam, rangka, dan otak. Sel-sel otak mulai terbentuk pada dua celah kecil ini. Anda sedang melihat gambar yang diambil menggunakan mikroskop elektron. Ini adalah tahap awal perkembangan otak. Di sini, sel otak akan memperbanyak diri dengan cepat, sehingga bayi akan memiliki sekitar 10 miliar sel otak. Kini kita sedang menyaksikan pembentukan sel-sel otak. Setiap menit, 100.000 sel baru ditambahkan pada kumpulan sel ini. Setiap sel baru berperilaku seolah ia mengetahui jenisnya dan dengan sel mana saja ia harus bersambungan. Tiap sel menemukan tempatnya masing-masing. Dengan jumlah kemungkinan tak terbatas, ia mampu bersambungan dengan sel yang tepat. Terdapat 100 triliun sambungan dalam otak manusia. Agar sel-sel otak dapat membuat triliunan sambungan dengan tepat, mereka harus memiliki kecerdasan yang jauh mengungkuli manusia. Tapi sel tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Dan tidak hanya sel otak, setiap sel yang membelah dan memperbanyak diri dalam embrio pergi dari tempat pembentukannya yang pertama menuju ke titik yang harus ia tempati. Dan setiap sel menemukan tempat yang telah ditetapkan untuknya. Di sini, dengan sel manapun mereka harus bersambungan, mereka akan melakukannya. Lalu, siapakah yang menjadikan sel-sel yang tak mampu berpikir mengikuti rencana cerdas ini? Profesor Sefat Babuna memberikan jawaban sebagaimana berikut.
Bagaimana semua sel yang sama persis ini menuju ke tempat yang berlainan, seolah mereka mendadak menerima perintah dari suatu tempat dan berusaha membentuk alat-alat tubuh yang berbeda. Ini bukti jelas bahwa sel yang sama ini, yang tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan, yang memiliki genetika dan DNA yang sama, tiba-tiba menerima perintah dari suatu tempat. Sebagian mereka membentuk otak, sebagian membentuk jantung, dan sebagian lagi membentuk alat tubuh lain. Pembentukan bayi dalam rahim ibu berlangsung tanpa henti. Sejumlah sel yang sedang berubah mendadak mengembang dan mengembis. Setelah itu, ratusan ribu sel jenis ini saling bergabung dan membentuk jantung. Jantung ini akan terus berdenyut sepanjang hidup. Sesaat lagi akan kita saksikan sebuah keajaiban nyata. Sel-sel yang terpisah satu sama lain ini adalah sel pembuluh darah. Sel-sel ini mendadak saling bergabung dan membentuk sambungan di antara mereka. Dan pembuluh darah pun terbentuk. Mari kita saksikan kembali pemandangan menakjubkan ini. Bagaimana sel-sel tahu bahwa mereka harus membentuk pembuluh darah dan bagaimana mereka melakukannya? Ini termasuk pertanyaan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sel-sel pembuluh darah akhirnya membentuk perangkat pipa yang sempurna tanpa retakan atau kebocoran. Permukaan dalam pembuluh darah ini mulus, bagaikan dibuat oleh tangan ahli. Pembuluh darah sempurna ini akan segera mengalirkan darah ke seluruh tubuh bayi. Jaringan pembuluh darah memiliki panjang lebih dari 40.000 km. Ini hampir menyamai keliling bumi. Perkembangan dalam perut ibu berlangsung tanpa henti. Pada minggu kelima, tangan dan kaki embrio mulai tampak. Benjolan ini nantinya akan menjadi lengan. Setelah itu, sejumlah sel akan membentuk tangan. Namun, sebentar lagi, sebagian sel-sel ini akan mengejutkan Anda. Mereka melakukan bunuh diri massal. Mengapa ribuan sel ini membunuh diri sendiri? Kematian ini bertujuan sangat penting. Bangkai sel-sel yang mati di sepanjang garis tertentu ini diperlukan bagi pembentukan jari jemari. Sel-sel hidup memakan sel yang mati dan celah kosong pun terbentuk di daerah ini. Ruangan kosong ini adalah celah di antara jari-jari kita. Tapi mengapa ribuan sel mengorbankan dirinya? Bagaimana sel rela membunuh dirinya agar bayi dapat memiliki jari pada saatnya nanti? Bagaimana sel tahu bahwa kematiannya memiliki tujuan tertentu? Semua ini membuktikan lagi bahwa seluruh sel pembentuk manusia menerima perintah dari Allah. Pada tahap ini, sejumlah sel tengah membentuk kaki. Sel-sel ini tidak tahu bahwa embrio akan berjalan di dunia luar. Tapi mereka tetap saja membuat kaki dan telapaknya untuk embrio. Anda sedang menyaksikan wajah manusia berumur 4 minggu. Pada tahap ini, 2 lubang terbentuk masing-masing di satu sisi kepala embrio.
Mungkin sulit dipercaya, tapi mata akan dibuat pada kedua lubang ini. Mata mulai terbentuk pada minggu ke-6. Berbulan-bulan, sel-sel ini bekerja dalam suatu rancangan menakjubkan, dan satu demi satu membentuk bagian berbeda-beda pada mata. Sebagian sel membentuk kornea, sebagian pupil, dan sebagian lagi membentuk lensa. Setiap sel berhenti saat mencapai batas akhir daerah yang harus ia bentuk. Dan mata, yang mengandung 40 bagian berbeda, terbentuk tanpa cacat. Dengan cara ini, mata yang diakui sebagai kamera paling sempurna di dunia tercipta dari ketiadaan dalam perut ibu. Manusia yang bakal lahir ini akan membuka mata ke dunia yang penuh warna, dan mata yang sesuai telah dibuat. Suara yang akan didengar oleh bayi yang belum lahir dan musik yang akan didengarnya juga telah diperhitungkan. Telinga yang akan mendengar musik juga dibentuk dalam perut ibu. Sel-sel membentuk alat penerima suara terbaik di dunia. Semua ini mengingatkan kita bahwa penglihatan dan pendengaran adalah nikmat besar dari Allah kepada kita. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Penjelasan yang telah disampaikan sejauh ini tentang perkembangan embrio dalam rahim ibu diperoleh dari penelitian ilmiah selama 30-40 tahun terakhir. Penjelasan baru ini telah membantu memahami keajaiban lain dalam Al-Quran. Hingga baru-baru ini, kerangka dan otot diyakini terbentuk secara bersamaan. Namun penelitian terakhir telah mengungkap kebenaran yang tak diketahui sebelumnya. Pertama, jaringan tulang terbentuk dalam embrio. Jaringan otot yang membungkusnya terbentuk kemudian. Hal yang sama telah dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Penelitian ilmiah tentang kelahiran juga menunjukkan bahwa bayi mengalami 3 tahapan dalam rahim ibu. Fakta ini diuraikan dalam buku pelajaran Basic Human Embryology sebagai berikut. Kehidupan dalam rahim menjalani 3 tahapan. Pre-embrionik 2,5 minggu pertama, embrionik hingga akhir minggu ke-8, dan janin dari minggu ke-8 hingga kelahiran.
Pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian panjang bertahun-tahun dengan teknologi masa kini tercantum dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. 3 tahapan dalam rahim ibu diterangkan sebagaimana berikut. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Yang sedang Anda saksikan adalah peralatan rumah sakit berteknologi paling mutakhir di dunia. Seperangkat alat penyangga kehidupan bagi pasien dalam perawatan khusus. Tapi teknologi sepenuh ruangan ini kalah jauh dibandingkan peralatan canggih lain. Peralatan ini adalah plasenta yang mengelilingi embrio dalam rahim ibu dan mencukupi segala keperluannya. Plasenta layaknya alat pencuci darah ginjal, mesin jantung paru-paru, dan hati buatan. Ia melakukan semua tugas ini secara bersamaan. Ini adalah desain ajaib yang memungkinkan ibu dan bayi tetap hidup. Sel-sel plasenta mengenali molekul sari makanan di antara ribuan molekul dalam darah ibu dan melewatkannya agar dapat mencapai bayi. Plasenta juga berfungsi melindungi embrio. Sel-sel kekebalan dalam tubuh ibu pergi menuju rahim dan menyerang embrio yang sedang tumbuh. Tapi sel-sel pada lapisan terluar plasenta membentuk semacam saringan antara pembuluh darah ibu dan embrio. Sel-sel ini meloloskan molekul sari makanan, tapi bukan sel-sel kekebalan. Jika pekerjaan memikirkan dan mencukupi keperluan embrio diberikan kepada manusia dan bukan plasenta, maka embrio akan mati dalam beberapa menit. Sebab tak satu pun teknologi manusia yang mampu menghitung dan mencukupi keperluan embrio yang senantiasa berubah. Satu-satunya mesin yang mampu mengerjakan tugas ini adalah plasenta. Tali ini memungkinkan hubungan antara bayi dan tubuh ibunya. Tali yang dipotong dan dibuang setelah kelahiran ini adalah keajaiban desain dan melakukan tugas pentingnya selama 9 bulan. Di dalamnya terdapat 1 pembuluh vena dan 2 pembuluh arteri. Pembuluh vena membawa makanan dan oksigen ke embrio. Karenanya, embrio tidak mati tenggelam meskipun hidup dalam ruang berisi cairan dan paru-parunya dipenuhi air. Ia tidak mati sekalipun sistem pencernaannya belum terbentuk dan tidak dapat makan. Dua keperluan pokok ini tersedia bagi embrio melalui perutnya. Pembuluh arteri mengeluarkan karbon dioksida dan sampah makanan dari tubuh bayi. Ibu dan embrio yang tumbuh dalam perutnya sama-sama tidak memahami semua hal ini.
Seiring pergantian bulan, bayi dalam perut ibu tumbuh dengan bentuk tertentu. Ia telah siap memulai kehidupan di dunia luar. Saatnya telah tiba untuk tahap terakhir, yaitu kelahiran. Tapi, bahaya besar menghadang bayi yang sedang menunggu dalam perut ibunya. Bayi akan lahir melalui rahim dan di antara tulang panggul ibu. Ini sangatlah berbahaya bagi bayi, sebab selama kelahiran, kepala bayi dipaksa keluar melalui lubang sempit ini dan tengkoraknya akan mengalami tekanan. Tapi pengamanan sangat khusus telah disiapkan guna melindungi kesehatan bayi. Tulang tengkorak bayi yang sedang lahir bersifat lunak. Selain itu, berbeda dengan orang dewasa, tulang-tulang penyusun tengkorak bayi tidak saling menyatu, sehingga dapat meregang sedikit saat kelahiran berlangsung. Celah antara tulang-tulang mencegah tengkorak agar tidak remuk selama proses ini. Dengan cara ini, bayi lahir dengan selamat, dan tengkorak serta otaknya tak mengalami kerusakan. Dalam bulan-bulan selanjutnya, tengkorak ini akan mengeras, dan bayi akan menjalani hidupnya secara sehat. Peristiwa yang dikisahkan dalam film ini dialami setiap orang di dunia. Setiap orang berawal di rahim sebagai sel sperma yang bersatu dengan telur dan memulai kehidupan sebagai sel tunggal. Semua ini berkat desain khusus yang diciptakan di tempat ini. Bahkan sebelum manusia mulai menyadari keberadaan dirinya, Allah telah memberi bentuk tubuh mereka dan menciptakan wujud manusia dari sel tunggal. Setiap orang di dunia hendaknya merenungkan kenyataan ini. Dan kewajiban Anda adalah memikirkan bagaimana Anda terlahir ke dunia dan kemudian bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, Allah, pencipta tubuh kita, akan menciptakan kita kembali setelah kematian dan akan mempertanyakan segala nikmat pemberiannya. Ini sungguh mudah bagi Allah. Mereka yang melupakan penciptaan diri mereka dan mengingkari kehidupan akhirat sungguh telah tertipu. Allah berfirman tentang orang-orang ini dalam Al-Quran. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pada kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.